Hey semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist. Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menolak tawaran dari Mutian King untuk membuatkannya pil pemecah jong. Saat Xiaoyan keluar, dia bertemu dengan Yin San tua. Yin San tua lalu menghampirinya. Saat Xiaoyan kaget, sosok lelaki tua berambut abu-abu itu datang melewati mereka. Orang itu adalah Yin San tua. Setelah Yin San tua menghilang, Xiaoyan lalu berkata, "Aku kira dia akan menghampiriku dan bertanya kepadaku. Ternyata Yin San tua hanya akan mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Dokter peri kecil lalu mengangguk. "Sepertinya dia berencana untuk pergi," ucap dari Xiaoyan. "Kemungkinan seperti itu karena banyak faksi yang memiliki niat buruk mengawasinya dengan niat menyerangnya saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya dokter peri kecil. "Ayo kita pergi dulu mencari Xiaoli dan senior pertama, Penetuasu," ucap dari Xiaoyan. Arah langkah kaki mereka berubah menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka adalah Xiaoli, senior pertama Penetuasu, dan yang lainnya. Saat ini mereka tidak tinggal di dalam pavilion Kaisar Hitam. Sebagai gantinya mereka memesan seluruh komplek di dalam kota sebagai tempat peristirahatan sementara. "Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari lembah api iblis?" ucap dari Xiaoli yang bertanya kepada seseorang senior dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte dan orang-orang dari lembah api iblis sudah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun mereka belum pergi jauh, mereka berkemah di luar kota. "Dari kelihatannya mereka sedang menunggu Yin San tua," jawab seorang laki-laki tua berjubah abu-abu. "Orang itu memang masih mengincar air liur transformasi tubuh Bodhisattva," ucap dari Xiaoli. Tiba-tiba Penetuasu bangkit dan berteriak, "Siapa itu?" Semua orang terkejut ketika mendengar suara Penetuasu. Mereka melihat 3 sosok manusia muncul di pintu. 2 dari 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang memperlihatkan penampilannya adalah wanita yang berpakaian putih. Ekspresi Xiaoli berubah saat melihat kemunculan ketiga orang itu. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini saat pelelangan. Para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan di luar aula besar melarikan diri ke belakang Penetuasu. "Kawan, semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri di tempat pelelangan. Sepertinya tidak perlu ada dendam, bukan? Aku adalah senior pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasiku lemah, tolong biarkan masalah ini berlalu," ucap dari Penetuasu dan menganggukkan tangannya. Orang berjubah hitam itu menarik dompeng perlahan melepaskannya. "Senior pertama Penetuasu, kata-katamu sangat serius." "Hahaha," ucap dari Xiaoyan. "Kakak ketiga, Xiaoyan," ucap dari Xiaoli. "Hei, kenapa? Apakah kamu tidak mengenaliku?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoli mengambil langkah dan menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. "Hah, sialan kau, tidak aku sangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu adalah kamu," ucap dari Xiaoli. "Situasi di kota Kaisar Hitam tidak memungkinkan. Terlebih lagi aku khawatir orang-orang dari lembah api iblis mengenaliku," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, kamu benar-benar gambarmu sudah disebar kepada setiap orang berpangkat tinggi di lembah api iblis. Jika kamu mengungkapkan identitasmu, mereka pasti akan mengenalimu." Xiaoli tertawa mengucapkan ini. "Siapa ini?" tanya Xiaoli. Tatapan Xiaoli tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil. "Dia adalah temanku. Kamu bisa memanggilnya dokter peri kecil," jawab Xiaoyan. "Dokter peri kecil, kakak Xiaoli mohon bimbingannya," ucap dari dokter peri kecil sambil tersenyum kepada Xiaoli. Nona benar-benar terlalu sopan," ucap Xiaoli. Seluruh tubuhnya gemetaran setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak Xiaoli.
Di tengah itu Penetu Asu memotong obrolan. Hei, nah kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke wilayah sudut hitam. Senior pertama, tolong maafkan aku. Seharusnya aku datang lebih awal. Tetapi aku harus melakukan tapa selama 1 tahun untuk menembus kelas doang. Ucap dari Sioyen yang menjelaskan. Kamu sudah menembus kelas doang? Tanya Sioli yang terkejut. Penetu Asu di sampingnya juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Sioyen yang mampu membuat pil tingkat 6, dia menduga bahwa Sioyen mungkin telah menembus penghalang itu. Aku hanya beruntung, ucap dari Sioyen. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah benar-benar berbeda sejak awal. Dia tahu bahwa kamu bukan orang yang biasa, ucap dari Sioli tertawa. Alasan utamaku mengungkap diriku adalah untuk meminta bantuanmu dan senior pertama, Penetu Asu, ucap dari Sioyen. Kita ini satu keluarga, mengapa kamu bilang bantuan? Kamu adalah kepala geng Xiao dan memiliki wewenang untuk mengarahkan semua orang di faksi ini, ucap dari Sioli. Kemudian dia langsung menoleh ke 10 ahli gerbang Xiao dan berteriak, ini adalah saudara ketigaku, kenapa kamu tidak menyapanya? Sesepuh ahli dari gerbang Xiao segera berlutut. Sioyen tersenyum saat dia melihat para ahli dari gerbang Xiao berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berkumpul dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Orang-orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap begitu sopan, ucap dari Sioyen. Hati para ahli dari gerbang Xiao bergetar ketika Sioyen dengan mudah mengangkat mereka hanya dengan mengangkat satu tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Sioyen. Sioyen berjalan ke aula, duduk di kursi di samping meja. Dan dokter peri kecil dan Jian juga mengikutinya. Lalu mereka pun duduk. Penetu Asu terkejut melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Jian. Jian juga memiliki kekuatan Do Huang, ucap dari Sioyen. Penetu Asu terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Jian dan berkata, gadis ini benar-benar telah menembus kelas Do Huang. Jian melambaikan tangan kecilnya. Orang tua, sudah aku bilang bahwa menjebakku di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk berbahaya bagiku. Jika kamu membiarkanku keluar lebih awal, aku mungkin sudah menjadi elit dozong sekarang, ucap dari Jian. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika aku tidak membuatmu ikut bersama Sioyen, kemungkinan saja kamu dijual oleh seseorang, ucap Penetu Asu. Jian terlihat marah setelah mendengar kata-kata Penetu Asu. Sioyen yang melihat situasi ini, dia lalu mengusap kepala Jian. Sambil dia berkata, diamlah gadis kecil, ucap dari Sioyen. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Aku jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan akademi dalam. Akademi dalam juga tidak perlu khawatir lagi tentang kehilangan bahan-bahan obat, ucap Penetu Asu sambil tertawa melihat Jian ditahan oleh Sioyen. Oh iya, karena kamu telah datang ke sudut hitam, kamu harus segera kembali dan melengkapi hati api dari menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Menara itu telah kehilangan efeknya selama setengah tahun ini, lanjut ucap Penetu Asu. Penetu Asu, percayalah kepadaku, aku akan kembali ke akademi dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai, ucap dari Sioyen. Penetu Asu lalu mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya kepada Sioyen. Ambillah ini. Ini adalah teknik dao penggaris yang Xiaoli belikan untukmu di pelelangan. Dia berani menyinggung seorang dozong untuk hal ini, ucap dari Penetu Asu yang tatapannya langsung melayang ke dokter peri kecil. Kamu adalah orang yang paling berharga di klan Xiao karena kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Soul, ucap dari Xiaoli. Ayo lanjutkan pembicaraan hal penting. Apa alasanmu datang mencari kami, ucap dari Xiaoli. Aku ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap dari Sioyen. Kamu juga tertarik dengan benda itu ya, ucap Penetu Asu. Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya, jawab Sioyen. Penetu Asu lalu berkata, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi sebenarnya, ucap dari Penetu Asu.
Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia menjelaskan situasi dokter peri kecil. Dia tidak menyembunyikan tentang tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Lalu Xiaoli dan penetua Su terkejut ketika mendengar tubuh racun yang menyedihkan itu. Tidak heran dia bisa menjadi elit dozong di usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan ini, ucap dari penetua Su. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya. Menyusul peningkatan kekuatannya saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana sebelumnya, ucap dari Xiaoyan yang menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu bisa membantunya, ucap dari Xiaoli yang bertanya. Iya, selama aku mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku bisa membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, ucap dari Xiaoyan. Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doki sebelumnya, namun mereka semua akhirnya meletus dan mati. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Lagi pula semakin kuat semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya juga akan lebih mengerikan, ucap dari penetua Su. Tenang penetua Su, selama aku sudah mengumpulkan bahan-bahannya, aku percaya diri bisa melakukannya. Namun masalah terbesarnya saat ini adalah bagaimana cara mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Tidak sedikit orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengincarnya, ucap dari Xiaoyan. Mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Yin San tua tidak akan mudah. Orang tua itu adalah ahli di wilayah pojok hitam. Dari generasi yang lebih tua kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dariku, ucap dari penetua Su. Apakah penetua Su tahu kekuatan pasti dari Yin San tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Tanya dari Xiaoyan. Penetua Su lalu menjawab. Orang tua ini sepertinya tidak suka dibatasi. Oleh karena itu kemungkinan besar dia sendirian. Namun kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 dozong. Penetua Su perlahan menjelaskan dia. Mendengar itu semua Xiaoyan lalu berkata, dia sendirian ya, ucap Xiaoyan yang menghela nafas lega. Kemungkinan jika aku bekerja sama dengan dokter peri kecil seharusnya kita bisa mengalahkan Yin San tua. Namun jika kita bisa merebut air liur transformasi tubuh dari tangannya, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang dengan niat jahat yang mengikutinya, ucap dari penetua Su. Khusus lembah api iblis, mereka telah mengirim cukup banyak ahli, di antara Fang Yan seseorang ahli yang mendekati kelas dozong. Juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya. Orang itu pasti seorang dozong elit, ucap dari penetua Su. Orang yang ditakuti Xiaoyan adalah orang yang berjubah abu-abu misterius ini. Apakah orang ini adalah ketua lembah api iblis? Tanya Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata, aku rasa tidak. Kepala lembah api iblis saat ini sedang mundur. Terlebih lagi aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini, ucap dari penetua Su. Mendengar ini semua Xiaoyan lalu bertanya, di mana lembah api iblis bisa menemukan seseorang elit dozong untuk membantu mereka? Tanya dari Xiaoyan. Penetua Su dan Xiaoli pun menggelengkan kepalanya. Orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya. Ketika kita bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu, kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan lembah api iblis baru-baru ini, ucap dari penetua Su. Tidak peduli dari mana orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Jika tidak, begitu Yin San tua membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan kuno, kita akan kehilangan jejaknya, ucap dari Xiaoyan. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku menyarankan agar tidak menjadi yang pertama bertindak. Penetua Su lalu berkata, amati situasinya dan bertindak ketika ada kesempatan. Xiaoyan mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh senior pertama penetua Su. Ada mata-mata dari gerbang Xio di mana Yin San tua tinggal. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kita akan segera mendapatkan berita.
Kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah mereka selesai mendiskusikan masalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva, Xiaoli meminta seseorang pelayan wanita untuk menyajikan teh dan mengubah topik pembicaraan. Oh ya, apa yang terjadi? Di Kekaisaran Jiangma, pesan terakhir yang aku terima adalah surat dari kakak yang meminta bantuan. Dikabarkan 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergabung untuk menyerang aliansian saat itu. Aku tidak bisa membantu karena kita sedang berperang hebat dengan lembah api iblis saat itu, ucap dari Xiaoli. Hahaha, semuanya sudah baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Kakak kedua, kamu harus membantu kami menyiapkan tempat kami sebelum beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoli lalu berkata, kalau begitu kalian semua harus pergi dan beristirahat dengan baik. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu jika kita menerima berita apapun besok, ucap dari Xiaoli. Xiaoli merasa tenang setelah mendengar kabar bahwa semuanya baik-baik saja. Dia lalu melambaikan tangannya kepada seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiaoyan ke kamar-kamarnya masing-masing. Xiaoyan lalu melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat berjalan menyelusuri koridor komplek yang sepi. Tenang, tidak apa-apa, kamu tidak akan bisa disalahkan untuk masalah ini, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk pelan. Jika dia tahu sebenarnya bahwa Xiaoyan adalah kepala aliansian, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu. Baiklah, kamu harus beristirahat dulu. Kita bisa bicarakan lagi ini besok, ucap dari Xiaoyan. Ya, kamu juga harus beristirahat lebih awal, ucap dari dokter pelik kecil sebelum berjalan ke dalam ruangan. Xiaoyan segera melewati koridor dan dengan cepat berjalan ke kamarnya sendiri. Setelah sampai di kamarnya, Xiaoyan lalu menutup matanya. Xiaoyan menyerap energi ke dalam tubuhnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan merasakan sel-selnya telah dipenuhi dengan kekuatan. Dia melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam muncul di ruangan. Benda itu adalah bangkai binatang ajaib yang dibelinya. Satu-satunya minat dari bangkai binatang ajaib ini adalah sayap tulang seperti batu giok karena bisa membantunya memperbaiki sepasang sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi. Sayap tulang seperti batu giok ini agak transparan. Oleh karena itu Xiaoyan dapat melihat energi yang mengalir di dalam sayap tulang itu. Dentang, 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 jari Xiaoyan mengetuk sayap tulang itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan hati-hati menembus tulang sayap. Namun sayap tulang itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Spiritual Xiaoyan tampaknya diserang oleh tornado lalu merobek kekuatan spiritualnya. Tidak disangka sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang begitu kuat. Memang layak menjadi binatang ajaib yang akan menerobos ke peringkat 8. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu menyimpan energi yang begitu kuat, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menggosok tangannya. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam pun muncul. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan tidak lupa gua selalu berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai saat ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Untuk kalian semua semoga sehat selalu dan berkah selalu. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum.